Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, ini tentunya masih di channelnya Warno-Warno. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tanaman porang yang dari awalnya kita menanam itu dari katak kecil yang belum siap untuk dijual untuk produksi. Jadi sekaligus video ini untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sempat bertanya apakah tanaman porang yang belum masih kecil itu dibongkar atau dibiarkan. Ini sekaligus untuk menjawab. Tapi sebelum saya lanjut videonya, buat teman-temanku semua yang baru saja bergabung, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share untuk mendukung channel ini lebih berkembang. Baik teman-temanku, saya lanjut videonya untuk tanaman porang yang dari katak kecil seperti ini. Ini adalah tanaman dari katak kecil waktu nanam dulu sebesar kelereng, dan ini kira-kira udah ada 2,5 on, ada yang kira-kira ya di bawah 2 on lah, di bawah 3 on lah. Ini rata-rata di bawah 3 on. Tapi juga ada yang kebetulan itu mungkin tekstur tanahnya itu bagus dan pemupukannya mungkin bagus, itu ada yang lebih besar, mungkin ada 0,5 kilo lah. Tuh, jadi ini enggak sama. Ada yang besar juga ada yang kecil. Dan untuk pertanyaan yang kemarin itu saya jawab, itu masalah pembongkaran atau tidak dari bibit katak, itu semua bisa dilakukan. Maksudnya bisa dibongkar, bisa juga tidak. Kenapa begitu? Karena kalau punya saya ini saya bongkar. Karena apa? Karena ini dulu nanamnya itu asal-asalan. Jadi untuk lahan itu tidak diatur sedemikian rupa, atau supaya bagusnya bagaimana itu tidak diatur. Jadi ini saya bongkar karena ini tanahnya keras banget. Jadi kalau tidak saya bongkar, untuk musim yang akan datang untuk pertumbuhan umbi-umbi yang seperti ini tidak bisa maksimal karena dari tingkat kekerasan tanah tersebut. Jadi ini saya bongkar. Kemudian untuk teman-teman yang menanamnya itu paket besar, mungkin tidak bisa untuk membongkar karena mungkin kewalahan, itu tidak dibongkar juga tidak apa-apa. Intinya yang penting tanahnya gembur. Kemudian untuk perkembangan umbi yang musim yang akan datang itu bisa bagus selagi tanahnya itu gembur. Kalau lahan saya ini seperti ini tanahnya, jadi ini keras banget, keras seperti ini. Jadi untuk perkembangan umbi itu sangat susah karena ini tanahnya keras sekali. Jadi rencananya mau saya pindah, kalau enggak ini saya mau saya gemburkan begitu. Dan untuk keuntungan dibongkar itu kita bisa tahu, jadi bisa tahu mana umbi yang bagus, yang
yang layak buat bibit atau yang tidak layak buat bibit. Kita bisa mengetahui mana untuk persiapan bibit yang bagus, karena umbi yang ada di dalam tanah itu kita sendiri juga tidak tahu. Mungkin banyak yang busuk seperti ini. Kalau ini tidak bagus ini buat bibit. Jadi ini ada ulat di dalamnya ini. Nah ini kalaupun kita paksakan untuk bibit, nanti akan seperti biasanya ini umbi ini tidak bisa tumbuh sempurna. Ini bisa tumbuh lebih dari 4 atau 3 tunas, dan akhirnya ini umbi memecah menjadi beberapa umbi kecil yang berikutnya. Ini tidak layak sekali untuk bibit. Jadi setelah kita bongkar, kita sendiri tahu mana yang berpotensi bagus buat bibit. Kemudian seperti ini juga ini udah busuk, tapi ini udah kering. Banyak sekali yang busuk seperti ini bahkan hampir habis ini dimakan ulat, atau ya ini dari ulat tanah yang memakan ulat tanah, atau bisa dibilang embuk-embuk, itu seperti ini. Nah dengan membongkar berarti kita tahu mana yang layak buat bibit. Kemudian saya berbagi pengalaman ya, ini sekaligus bercerita ini tentang tanaman porang yang terlalu dalam menimbunnya. Jadi untuk tanaman porang yang sebaiknya itu untuk penimbunan waktu tanam, kita tidak perlu dalam, jangan terlalu tebal untuk menimbunnya, karena nanti umbinya akan terkubur dalam dan mengakibatkan umbi tersebut sangat susah untuk berkembang besar. Jadi seperti ini sebagai contoh. Ini yang nimbunnya terlalu dalam, jadi umbi tersebut justru tidak seperti umbi porang. Jadi ini seperti umbi talas nih modelnya. Jadi ini karena ini terlalu dalam untuk penimbunannya. Jadi dengan menanam dan dengan kita membongkar, kita lebih tahu mana yang bagusnya. Ini kalau seperti ini nih, ini kalau di dalam tanah kan tidak tahu kita nggak tahu. Kemudian untuk tumbuh yang akan datang ini pasti jelek ini tumbuhnya, karena modelnya umbinya sudah seperti ini. Dan untuk pertumbuhan umbi sendiri itu memang tergantung karakter umbinya. Ada yang umbi ini yang biasanya sudah pernah saya temui di tanaman saya. Ini ada umbi ini yang setelah tumbuh nanti membesarnya itu lewat atas umbi. Di sini bisa ada. Kemudian ada yang membesarnya ini mulai dari pembusukan umbi yang ini, kemudian dari dalamnya timbul semakin besar. Itu bisa ada dari berbagai jenis, berbagai karakter, tergantung umbi itu sendiri. Dan ini semua nih udah dorman semua. Ini sudah daunnya udah kuning-kuning seperti ini, semuanya udah mati. Cuman belum mati total, karena kalau mati total nanti batangnya hilang, kemudian tidak ketemu. Kemudian waktu kita benahin lahan, ini umbi-umbi ini kena cangkul. Jadi sayang, seperti ini sudah saya bongkar, tapi ini memang benar-benar sudah mati. Ini udah batangnya udah mulai
ini lunak. Jadi ini benar udah tua karena daunnya sudah kuning semua. Dan itu nanti katak-katak yang itu nanti tidak saya lepaskan, biar lepas sendiri ya, cuman begini saya taruh gitu aja supaya katak-katak itu bisa lepas sendiri. Baik teman-temanku, sekian dulu video dari saya, dan mudah-mudahan video dari saya ini berguna untuk teman-teman petani porang yang musim yang akan datang akan menanam porang atau bertani porang. Mudah-mudahan video saya ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.